Jadi oke gas. Jadi oke gas bikin kita miskin. Saya udah ngomong. Sekarang tuh buat ngikutin kayak step reward. Ini anak muda zaman sekarang nih. Iya Saya kan? reward, gue capek kerja apa gue butuh ini bapak dulu tiap hari ngangkat galon aja. Nggak save reward. Bapak gua udah meninggal. Bapak gua. Untuk warga-warga sipil terlalu sering berpikir itu tuh sangat, padahal itu sebenarnya merugikan diri kita. Masnya ngapa sih mas? Saya ini udah nonton video Ferry Irwandi 3 malam nggak dapat kesimpulan apa. Wah, muka lu apa tadi? Ngurung amat, megang-megangin HP. Pusing pinjol lu ya? Kok ada Bang Rispo di sini? Bukannya abang lagi dikejar pinjol juga? Wah, adek gua itu. Nah, gue disuruh Ibzik sini. Gue disuruh Ibzik, gitu kok. Lu coba ada ke TKS sana, biar ngerasain ngobrol di TKS, katanya seru. Gitu, kalau masuk gue pinjol sih, nggak mungkin lah. Lu jangan nundung gitu lah. Itu di film GJLS abang dikejar-kejar pinjol? Belum kejelas buku ibu-ibu. Iya. Yang lagi tayang di bioskop ini. Yang penonton yang saat ini udah 8,5 juta. Alhamdulillah. Itu dari kisah nyata bang? Kagak, Bang. Kalau kisah nyata kayak gitu, hancur amat gua, hidup gua kayaknya di situ. Bang, kan di kantor ini Boas sebagai sekretaris nih. Nah, abang tuh dari divisi apa? Dari apa nih di sini? Divisi apa di sini? Masa lu belum tahu sih gua divisi apa? Gua barusan udah 2 hari sih. Kan baru ketemu kita, ketemu. Gua tuh divisi reparasi dan modifikasi pelek NMAX. Itu montir dong, montir. Enggak, jadi karyawan di sini yang punya motor NMAX, yang punya motor NMAX. Yang punya motor NMAX biasanya pada reparasi pelek di gua gitu. Oh gitu, ada aja dah divisi baru. Ini kan kata Ibzik gua diajak ke sini suruh ngobrol. Iya. Kalau ngobrol lama lu ngapain sini gua? Enggak, hari ini kita ada penerimaan karyawan. Ada penerimaan karyawan. Iya. Apa kita manggil langsung? Ini peserta interview. Apa modelannya yang kayak gimana? Ini dia modelannya tuh dia pinter finansial. Putih. Kurus. Nah waktu SD kayaknya jadi bendahara. Oh ya. Suka ngatur duit. Iya. Pokok kalau masalah duit gue juga butuh banyak ngobrol nih. Bener ya? Bener, pas soalnya banget. abang kan jago ekonomi juga kan? Bukan, duit kayak agak banyak bener gitu. Silakan pelamar masuk. Permisi, ngasih jawabannya. Nah, oke, ini namanya Albertus. Nah, silakan Bapak baca aja. Susah soalnya, bahasa Inggris. Ya, iya, nama Bapak bahasa Inggris. Kenapa mau kerja di sini? Iya, betul. Betul. Kayaknya harus kita yang kerja di tempat dia ya. Kalau dilihat dari tampilan secara itu kan biasanya lamaran dibutuhkan good looking gitu ya. Udah oke lah. Udah good ya? Ya. Makanya Bunga kan juga kerja gini-gini. Saya enggak good. Tapi di sini enggak ada tuh kriteria good looking gitu-gitu. Semua sama. Nama Albertus Excel. Betul. Excelnya apa tuh Pak? Microsoft. Enggak, benar ya. Umur 29 tahun. 30 harusnya. Harusnya 30. Beda 3 tahun ya. Oh, iya. Sama siapa? Pak? Sama yang 33. Saya 33. Pak. Keahlian financial planner. Iya, betul. Financial planner. Financial planner dan content creator. Creator juga. Sama sama Bapak juga. Content creator saya mungkin sama di situ. Financial plannernya kita agak berbeda di situ. Ya saya Financial spender mungkin. Tahu nggak? Ini tahu-tahu doang ini. Tahu finansial tahu. Finansial. Planner rencana. Betul. Iya, Jadi kalau ngerencanain finansial. Betul. Ya kan? Rencanain keuangan. Keuangan. Benar kan? Betul. Cerdas saya Pak sekarang. ini keren nih, cocok nih kita ngobrol-ngobrol sini ya. Tadi siapa kena pinjol?
Bisa. Ceritanya. Tapi yang lagi stres tadi siapa? Kalau saya sih stres bukan karena pinjol, Pak. Kenapa? Ini matching Bumble saya swipe swipe kiri sekarang. Sedih. Nggak ada yang swipe kanan. Iya, bukan pinjol. Bapak ini mungkin. Saya kan kebetulan punya pengalaman juga. Pengalaman Bapak? Di film saya menceritakan itu. Nah itu kemarin tuh. Udah nonton Nonton nggak sih dong. ibu-ibu? Nonton. Nah Bagus. itu di situ ada orang kelilit pinjol itu. Kamu. Iya. Itu di film, di dunia nyata saudara saya. Tapi kenapa ya orang pinjol itu gak jauh-jauh dari judul yang udah-udah ya? Iya. Yang banyak kita- Pinjol pasti judul. Ya, Sebenarnya gara-gara judulnya apa gara-gara pinjolnya dia bermasalah? Gara-gara judul nggak sih, Ini Pak? kayak ayam dulu atau telur dulu? Yang mana duluan? Telur. Kenapa? Bukan ayam dong. Ayam dong. Nah kan satu bilang ayam, satu bilang telur. Kan kita sebenarnya nggak tahu yang mana yang dulu gitu kan. Sama juga kayak pinjol sama judul. Nah itu kayak udah satu lingkaran yang sebenarnya kalau kita udah masuk satu lingkaran itu, ya udah nggak susah banget untuk keluar dari sana. Iya. Gitu kan. Nah makanya kita harus lebih tahu dulu, kan kita ngomongin keuangan nih, sebelum ya lebih bagus mencegah kan daripada mengobati. Betul kan. Makanya kita kalau sebisa mungkin jangan sampai masuk ke lingkaran itu. Lingkaran setan itu gitu, pinjol judul gitu kan. Makanya di sini aku tuh mau sharing gimana caranya supaya kita bisa mengenal finansial kita masing-masing. Kayak Kak Boa, Bang Rispo juga nih supaya ngerti nih duit ini kan pasti kerja nih. Kerja dapat duit kan. Maunya kan nanti kita mungkin 10 tahun lagi pensiun, mau pensiun enak dong. Pensiun. Ya kan. Nah, itu harus makanya planning. Direncanakan. Tapi dari survei Asik. survei membuktikan dikutip dari kompas.com ada 58% Gen Z terlilit sama pinjol akibat kayak ngikutin lifestyle. Salah, berbeda. Salah ya? Salah. 50. Jadi gini, Boa. Salah ya? Jadi gini, ada kutipan dari kompas.com. Sekitar 58% motivasi Gen Z menggunakan pinjol adalah untuk konsumtif atau lifestyle. Ya, betul. Buat- Motivasi doang saya. Ya, jadi bukan karena dia ada kebutuhan yang mendesak Betul. atau buat lifestyle. Sebenarnya kan pinjol ini itu kan teknologi. Kalau misalnya nih dulu kita mau pinjam duit gitu kan ya, ribet banget harus Iya. ada jaminan, gitu kan ya. BPKB harus SK tuh surat apa? SK. Surat Kalau kesehatan. Kalau kartap di pabrik itu Kartap gini mah, ini orang Cikarang. Kawasan industri namanya. Kartap itu karyawan tetap. Oh, karyawan tetap, iya. Di pabrik kalau udah karyawan tetap bisa lebih gede. Oh, Potong gaji. ribet kan dulu kan. Iya. Sekarang kan karena ada kita bilangnya fintech, ya kan. Financial Fintech teknologi, Oh. ya kan udah berkembang nih. Ibaratnya sekarang kalau orang mau minjem duit itu ya tinggal masukin aplikasi segala macam gampang banget, Iya. langsung cair. Nah dengan kemudahan ini, dengan akses yang lebih mudah, makanya kayak tadi 54 tadi. 58% itu orang tuh gampang banget untuk terjerumus, apalagi di era sosial media, ya kan. Misalnya baru ganti velg, gitu kan, langsung orang-orang yang follow kan, wih keren banget nih, gitu kan. Padahal duit nggak ada, tabungan nggak ada, nggak mau kalah keren dong, ya kan? Ganti Iya, velg benar. juga, padahal duitnya minjem, Duitnya minjam. gitu. Kadang duitnya udah minjem, coba dimainin judul sebetulnya jadi Iya. kayak gitu-gitu. Emang pengalaman banget sih. Nah, ini step Yang nggak pertama tahu teman-teman itu banyak gitu, banyak teman. Nah ini step pertama dulu, ya kan? Step pertama itu dia pasti biasanya pinjol dulu. Sebelum masuk ya, amit-amit ya ke judul gitu ya. Pinjol dulu dia. Nah begitu pinjol, dia udah kemakan sama lifestyle segala macem. Akhirnya pinjol ini kan mengerikan juga. Apalagi banyak pinjol yang nggak legal. Betul. Yang misalnya nadinya itu ya kayak di film Abang lah. Iya, Ya kan? iya, kasar. Itu dapat dari mana ya case-nya itu? Debt kolektornya itu ya. Ya namanya komedi. Kayak vampir kan? Iya. Serem dah pokoknya lah ibaratnya ya. Imut-imut. Imut-imut lah ya gitu. Nah mereka kan ibaratnya udah kayak kegencet emosional, psikis udah kegencet semua gitu kan. Gimana cara cari duit paling cepat? Ya udah, kayak gitulah main Judul. ya WD-WD segala macem gitu kan. Nah itulah yang akhirnya Berharap menang ternyata Berharap menang. malah
berharap Zeus datang tapi ya kan kesamber dia. Samber. Gitu. Jadinya ujung-ujungnya ya pinjol lagi. Buat nutup pinjol ini pakai pinjol Dari ini. lubang tuh. tutup Nah, lubang ya. tutup lubang. Nah, ini kan yang sebenarnya ya kita nggak mau lah. Kita kan mau Indonesia generasi emas dong. Generasi Benar. emas. Generasi emas gitu. Generasi Jadi ya emas. ini harus kita sadari dulu sebenarnya. Jangan sampai kita masuk ke dalam ya lingkaran ini. Kalau udah masuk ya keluarnya susah banget. Sebelum lanjut nonton podcast ini, kita pengen ingetin kamu buat join membership YouTube Suci. Kamu bisa nonton video eksklusif cerita di balik sang juara Suci 11. Senior tuh pada ngomong jangan materi itu suka jadi kejadian, lu ganti aja penjuara. Beneran runner up gua. Ini juara 3. Juara 3. Aku ngomong Rizky juara kan. Aku juara aja gitu. Iya, kan ada janji. Diskon merchandise Suci hingga early access podcast TKS. Harganya mulai dari 19 ribuan, guys. Jadilah bagian dari pemuja buah naga. Klik join sekarang. Langsung. Gas! Asoy. Gitu. Tapi kan sekarang tuh buat ngikutin kayak step reward. Nah. Asoy. Ini anak muda zaman sekarang nih. Iya Saya kan? reward, gue Self udah reward. capek kerja apa gue butuh ini bapak dulu tiap hari ngangkat galon aja nggak self reward. Bapak gua udah meninggal. Bapak gua. Aduh. Ya nggak lebih Iya. gampang apa ya lebih kayaknya Gen Z itu sekarang tuh kayak lebih butuh apa ya self reward. Iya, kayak Nggak ada. validasi buat diri sendiri Betul. gitu. Jadi kan apalagi sekarang ada misalnya mau beli sepatu aja udah bisa pay letter. Letter. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya memang self reward itu aku setuju. Self reward itu sebenarnya bagus gitu kan. Karena gini, ibaratnya kita udah kerja capek-capek, masa kita nggak pakai duitnya? Betul. Setuju kan? Setuju. Setuju. Kan? Tapi self reward juga itu ada batasnya. Harus tahu gitu. Misalnya kita budgetin. Maka nanti aku bakal sharing lah ke kalian gitu ya gimana cara budgeting yang bagus juga gitu kan. Betul. Asal jangan ya over ibaratnya. Dan kita harus lebih mengenal diri kita sendiri. Karena terkadang apa yang kita mau itu biasanya ternyata cuman impulsif doang. Ternyata cuman mau ikut-ikutan FOMO. FOMO. Tahu kan? Tahu. FOMO, fear of missing out gitu. Ternyata itu cuma FOMO-FOMOan doang. Pas kita udah beli kita nggak merasakan kepuasan. Gitu. Pernah nggak beli barang kayak kayak gini doang gitu. Pernah, Udah. Abang. Puasnya tuh ketika kita bisa beli kalau gue bang itu. Habis itu Habis itu apa, Bang? ternyata pas sudah punya, ya, oh iya udah kayaknya nggak punya ini juga. Nggak apa-apa kan? Iya. Apa contohnya? Contohnya apa? Ya ada apa motor apa gitu guys. Baru gue seneng beli motor mas. aku dosa kayaknya. Iya. Dia sampai 100 jutaan. Oh, iya? Bang. Iya, nganuin motor. Ya Kalau kan? itu mau DP doang, Motornya motornya belum lebih. Nah kayak gini maksudnya Kayak ada apa ya dulu kita kecil nggak bisa tuh sekarang bisa jadi pengen kayak ikutin gitu. inner inner child. child. Iya. Ya. Ternyata pas udah punya juga ya saya motoran juga jarang-jarang. Nah, sebenarnya gini, itu kan kayak kita balas dendam ya dari yang dulu sama yang sekarang gitu kan. Kebanyakan kita tuh nggak mengerti, kalau aku bilangnya ada yang namanya luka terhadap uang. Aso. Gitu, itu aku sering bilang di konten-konten aku tuh luka terhadap uang. Kita tuh sebenarnya nggak sadar, kita punya luka yang mungkin dulu kita pingin sesuatu, orang tua kita mungkin belum mampu, nggak ngasih kita gitu ya. Bener. Terus ya udah, akhirnya pas kita udah punya duit sendiri, nah kita langsung tuh balas dendam. Iya. Ya kan? Beli apa bayar dah tuh. Betul, yang kita mau yang dulu belum pernah kebeli, padahal pas udah beli kan kita nggak butuh juga sebenarnya. Nah ini kita harus sembuhkan dulu gitu. Kalau misalnya kita mau pakai ilmu budgeting apapun lah, pakai Excel segala macam gitu, tapi ini masih belum kita benerin, mau dapat duit sebanyak apapun kita belum benerin, akan habis uangnya gitu. Dibenerinnya bagaimana? Di bengkel? Nggak bisa gitu dong. Maksudnya gimana Luka itu cara? ada dari dalam hati. Aso. Cara membenarkannya Bang, menyembuhkannya. Yang mulai menyadari bahwa kita Betul, bener loh. Bener loh. Bener serius. Yang penting kalau kita udah sadar dulu, itu 50% sebenarnya udah sembuh. Kalau udah sadar. Udah sadar, kita Sadar ternyata kita. punya luka itu. Gitu, udah sadar ternyata, oh aku tuh misalnya, aku boros kenapa sih? Gitu, aku tuh suka, ada loh teman aku yang hobinya tuh misalnya beli make up, beli skincare, padahal make upnya udah banyak banget di rumahnya, di kamarnya kayak gitu. Biasanya penasaran Bang sama produk baru. Biasanya cewek kayak gitu. Jadi kalau mau baru bawa launching. makeup nggak banyak kan?
Enggak saya mah, Bang digambar abri 1. Dikenyat lurah 2 bibir. Ya gua tuh sempat kayak gitu Bang, kayak sesimpel casing HP aja bisa ada Bisa berapa banyak. puluh, tahu-tahu kalau mau ganti HP itu bingung buat apa itu. Iya kayak Free gitu. love, free love. Dijual lagi. Iya. Wah, gua repot tuh. Males Iya, ya. ya, maksudnya ada lah kayak gitu. Kadang ada beli barang yang lagi lihat di mana beli ini dan ngapain ya beliin kayak gitu-gitu. Itu impulsif kan jadinya kan. Nah itu sebenarnya kita tuh punya kebiasaan seperti itu harus kita tahu dulu. Kenapa sih aku tuh sering membeli barang yang sebenarnya tuh aku nggak perlu. Gitu. Apakah kayak nih bisa dari perilaku orang tua. Gitu. Kita melihat orang tua kita suka misalnya barang diskon beli. Iya, benar. Ya kan. Oh, padahal sebenarnya nggak butuh kan. Sepatu misalnya udah banyak, gitu kan, baju udah banyak. Apalagi panci biasanya di rumah gitu. Asli, gua beliin panci mulu. Iya kan? Sampai banyak banget kayak ini, tameng buat perang no. Nempel di tembok banyak banget. Itu Pinjam aja buat main Beyblade. pada baret dong. Pada baret anti neketnya. Main Beyblade. Nah kayak gitu, jadi kan sebenarnya bisa juga dari perilaku orang tua yang kita melihat waktu kita kecil, oh ternyata kayak gini. Dan itu terbawa ketika pas kita dewasa, pas kita udah punya duit sendiri juga. Nah itu makanya kita harus sadari dulu dan kita harus mengubah perilaku tersebut. Gimana cara ngerubahnya? Gitu. Nah pelan-pelan, jadi ada stepnya dulu, ada stepnya. Jadi pertama sadar dulu kan. Ketika kita udah sadar, kita udah tahu nih apa aja. Nah yang kedua adalah planning, gitu. Jadi ketika kita udah dapat uang, nah kita udah harus mulai planning. Uang kita ini udah harus ditaruh kemana aja, gitu. Terus yang paling penting juga kita harus punya goal finansial, keuangan. Oh, apa nih impiannya nabung? Betul. Nabung tuh kebanyakan orang, cuma mau nabung aja, tapi kebanyakan nggak tahu tujuannya mau apa. Iya. Gitu kan. Iya, benar. Biasanya kalau kita mau nabung, misalnya mau DP rumah, kayak gitu kan. Mau misalnya buat menikah. Liburan. Boleh nggak apa-apa loh. Boleh. Nabung, tujuannya liburan nggak apa-apa. Gitu. Yang penting punya target, kapan dan berapa targetnya. Kalau misalnya nabung buat makan all you can eat. Boleh, itu masuknya bukan nabung sih. Itu nggak usah nabung. Iya deh, yang nggak nabung deh. Iya deh. Iya deh. WhatsApp. Kan ada nomor gua kan. Bener ya? Kayak udah pengen banget makan gyokako gitu. Bener ya? Iya. Sumpah demi. Enggak, maksudnya kayak makan yang kayaknya ya nggak usah dipaksain gitu. Kalau kayak gitu bukan ditabung. Tapi goals keuangan itu kan maksudnya biasanya jangka panjang gitu. Misalnya 3 tahun. 3 tahun kita mau ngumpulin 100 juta misalnya. Berarti kan per tahun kita harus ngumpulin 33 juta. Iya, per Ya tahun. kan? Per tahun. Berarti per bulan kita harus ngumpulin berapa? Dibagi 12. Dibagi 12 berarti 2 2 juta setengah setengah lah. 2 Iya. juta setengah. Berarti kan kita harus bisa mendisiplinkan diri. Tadi aku udah bilang disiplin gitu kan. Untuk menyisihkan 2 juta setengah tadi per bulannya. Iya. Gitu. Itu udah kita nanti ada sistemnya juga. Kenapa nggak boleh kita simpen di rekening kita sekarang? Harus bikin rekening baru lagi. Gitu. Biar nggak dikit-dikit kris. Ya, dikit-dikit kepake Iya, gitu benar, kan. benar. Jadi kita harus pisahin juga. Kita udah punya tujuan segala macam. Belum lagi nanti kita investasikan misalnya. Iya, itu harus dihitung juga biaya admin per bulannya rekening Ya. itu juga gitu. Nah, Iya. sekarang banyak yang bebas admin. Oh iya. Nanti aja. Pakai aplikasi ini. Tapi tidak masuk sih dong. Udah masuk nggak? Tapi Bang Asel ini ada satu video Nah, ngomongin boleh. soal satu kata yang bikin kita miskin. Oke, apa? Benar. Satu kata yang kita miskin. Tau gak sih yang bikin lu dompet lu habis miskin tuh Kayak Bang sebenarnya tuh Rispo bukan apa-apa tapi kayak cuma satu kata anjing gas. Itu anjing yang bikin lu miskin anjing selama ini cok. Bandung gas, Blok M gas, Ngopi gas, mana gas anjing. Nah, jadi oke gas. Jadi oke gas bikin kita miskin. Saya udah ngomong. Saya nggak jadi ikutan. Nggak tahu gua ini. Maksudnya ngebalesin temennya oke gas, masih iya, iya. gitu. Ayoan juga bisa
Ya kayak tadi dia bilang diajak ngopi, ayo. Iya, itu bisa bikin miskin, Biasa, bener. tiba-tiba kita ada grup, tiba-tiba langsung ke Thailand gitu kan. Nggak tahu dari mana, dia masuk aja gitu kan, masuk grup teman-teman gitu kan. Kayak gitu. Kadang kan maksudnya itu bilangnya peer pressure. Jadi kayak teman-teman, ayo gitu kan. Gokil Ayo, lah, gas. abang ini temen yang ada ke Thailand. Temen gua paling ke Gultik. Kadang kayak gitu. Kayak Lu Thailand masuk dia grupnya. mabuk. Lu ada di grup ini juga lu nggak ikut. Bali gitu. Iya, live aja deh saya. Ya kayak gitu-gitu ya. Cuman Bener. Nah ini cara tapi harus gak kayaknya enak. harus berani lah nolak, harus bisa bilang Nah. jangan jadi people pleaser Pleaser. apa aja nolak gitu. Iya. Kita kan bisa nyenengin semua orang. Ini buat TikTok ya, buat TikTok. Keren. Nah itu sebenarnya kan kita kalau misalnya orang nggak enakan ya ujung-ujungnya ya ini sama lah kayak boleh nggak boleh pinjam duit nggak enakan Iya. pinjemin dong. Enggak, kadang gua nggak bawa balas chatnya. Gua juga nggak punya duit, gua minjam. Tapi ujung-ujungnya maksudnya sama kayak gitu. Nah kalau di dalam keuangan kita juga harus bisa mengontrol diri. Nah itu penting banget. Gimana cara nolaknya? Yang Nah, biar nggak ngopi yuk. semua kita ayoin gitu. Ngopi sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau sering-seringan kan kayak ngopi mulu gitu kan. Asam lambung. Iya, asam lambung gitu. Asam lambung. Alasan aja gitu loh, asam lambung. Atau mungkin biar lebih enak, kita lebih bilang lah gitu, justru nasehatin gitu kan, jangan ngopi mulu gitu. Duitnya kan bisa ditabung gitu loh. Ya asik lu, paling Iya, digituin malah itu, jadi nggak yang ditemenin kita biasanya. Tapi kita kaya gimana? Oh, iya. Oh iya, tetap ditemenin. Biar kita kaya tetap ditemenin. Iya kan? Makanya that's why kalau misalnya kita udah punya financial goals yang lebih bagus, kita tuh lebih gampang untuk menolak yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kan bukan sama sekali nggak nongkrong kan? Iya benar-benar. Nongkrong nggak apa-apa gitu, asal ya jangan setiap hari juga. Iya. Kayak gitu loh maksudnya. Nah nih Bang, Ya. cara nabung gimana Bang? Iya. Karena Misalnya nih kita karyawan baru gitu, Oke. fresh graduate baru Gaji kerja. UMR. Gaji ya nggak UMR lah, misalnya berapa gitu kan pasti beda sama temennya yang Yes. udah kerja bertahun-tahun karena nah gitu. Jadi nabungnya kan beda, tapi maksudnya Iya. gaya hidupnya baru gitu Nah, gimana ya repot. makanya kita bilangnya personal finance. Personal finance. Jadi setiap orang pasti punya background yang berbeda-beda, income yang berbeda-beda, mungkin tanggungan juga yang berbeda-beda. Betul. Ada yang mungkin sandwich, tau kan? Tahu. Ya, harus menanggung Menanggung banyak. ayah, menanggung anaknya Ibu, juga. anak. Ada yang sandwichnya kayak Nunung. Sampai menanggung sampai sampai- ancur-ancuran. Iya gitu. kan, sampai keluarganya segala macam ditanggung gitu. Nah makanya kita bilangnya nggak bisa ilmu budgeting itu ya, nggak bisa diterapkan ke semua orang gitu. Jadi kalau menurut aku paling dasar kalau mau nabung ya, yang harus kita lakukan adalah mengetahui perilaku kita mengeluarkan uang. Caranya gimana? Ada yang tahu? Gimana caranya? Apa tahu nggak? Nggak tahu. Caranya. Nyatet pengeluaran. Oh. Itu step pertama yang harus kita lakukan. Even bayar parkir 2.000. Yes. Aku even bayar parkir 2.000 aku catat. Buset. Gitu. Kayak perhitungan ya. Jujur. Ngomongnya tapi gak enak. Ngomongnya tapi gak enak. Nggak, tapi ini kalau bicara benarnya emang kayak gitu. Iya. Keling juga ngajarin begitu Bang. Iya kan? Iya. Iya kan? Mas Yuda Keling juga ngomong kayak gitu kan. Makanya supaya sebenarnya bukan perhitungan. Supaya kita tahu behavior kita tuh seperti apa. Perilaku keuangan kita seperti apa. Kita bisa aja loh nggak sadar makan McD sebulan 2 juta. Buset. Iya itu. Bisa loh. Iya sih. Nggak sadar. Gitu. Kita bisa aja nggak sadar tadi ngopi sebulan. Nah 1,5 kalau ngopi juta. iya bisa tuh. Bisa lo nggak sadar. Gitu, tiba-tiba rekening kita udah habis aja akhir bulan. Makanya step pertama yang paling enak adalah Dicatat. dicatat. Nah, dari sana kita udah tahu nih, kita bisa bedain. Nah, boleh ada ini nggak? Oh ini ada ini Bang. Nah, biar bisa gampang nih. Ada papan selancar. Nah ini bisa nih, tapi Biar aku jelasin dulu nih. Spidolnya gede banget ya. kayak di HP gitu juga ada sebenarnya. Nah, Iya. aplikasi banyak kan. Nah masuk nih aplikasi. Belum deal. Belum deh. Kalau deal gue semut sampai semut-semut. Sampai pemimpin. Nah, kita balik lagi nih. Kalau Oke. misalnya kita ngomongin, kan kita ngomongin pengeluaran. Paling gampang kita bedain aja jadi dua. Pertama pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak Tetap. tetap. Ya, jadi kita bedain dulu. Kebacaan bukan? Kebaca.
Aja. Oke, kita bedain dulu pengeluaran tetap sama pengeluaran tidak tetap ini, gitu. Kalau pengeluaran tetap itu udah yang pasti keluar setiap bulannya. Contohnya, ayo apa? Bayar kosan. Bayar kosan, benar. Apalagi? Nah, saya sampai bingung Bang. Saking semuanya Saking tetap. bukan saking nggak teratur, nggak Nggak ada tabungannya. Makanya ya paling kayak bayaran anak sekolah, ya, listrik, air, internet, pulsa, sama istri makan sushi. Itu tetap. Gitu. Jadi kita paling gampang udah pisahin dua ini dulu. Ya, biasanya setiap bulan yang tetap itu udah pasti tetap. Ya. Misalnya contohnya 5 juta. Berarti sebulan ya udah keluarnya 5 juta. Ya dong. Ini nggak bakal berubah gitu. Yang tidak tetap ini sebenarnya lebih bisa kita kontrol. Gitu. Misalnya tidak tetap apa? Nongkrong. Servis motor. Bisa kan servis motor setahun sekali. Ya, Bang. Setahun sekali merusak motor Bang. Nggak misalnya kan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali kan jatuhnya tetap juga itu Bang, bisa dibagi ke situ gitu. Jadi misalnya 2 bulan sekali 500 bisa ditaruh per bulan. Betul. Oke. Yang nggak tetap apa? Yang nggak tetap apa ya? Apa? Self reward lah. Self reward. Oh Apa lagi, iya kan? benar. Kancol Kancor gitu kan. Kancol. Self reward gitu Iya. kan. Ini kan nggak tetap. Misalnya, tapi nggak apa-apa kita budgetin aja. Misalnya 500.000 nih self reward nih. 500.000 kan gitu. Kalau misalnya kita self rewardnya cuma 100.000 gitu ya, misalnya hemat banget lah gitu. Lagi nggak kemana-mana gitu. Banyak kerjaan, bagus dong. kerjaan, Income ya. meningkat tapi self rewardnya mengecil. 400.000-nya kan sebenarnya bisa kita tabung. Gitu. Jadi paling gampang kita pisahin pengeluaran berdasarkan dua ini dulu. Gitu. Nah, dari sini kita udah kelihatan biasanya paling gampang ya lihatnya bocornya paling banyak di sini. Di Self yang reward. bukan. Yang tidak tetap. Ya tidak tetap gitu Biasanya kayak banyak kan di sini. tiba-tiba ya kayak tadi ke Thailand ya, gitu. Diajak teman, Makan gitu all you can kan. eat. Makan all you can eat. Biasanya di sini. Nah, kalau kita udah punya data, kita bilangnya kan ini udah tahu nih. Oh, ternyata tadi 5 juta. Aku tuh ternyata keluar 3 juta di sini. Ya kan? 3 juta. Padahal gaji 7 juta. 1 juta yang boncos dong. Iya, Minjem minjem. gitu kan. Kita evaluasi mana yang bisa aku kurangin. Misalnya aku bulan ini nggak usah beli makeup dulu deh. Aku bulan ini nggak usah check out online dulu deh. Aku bulan ini kayaknya nongkrongnya 10 kali jadi 3 kali aja deh. Gitu. Baru dari sini kita bikin yang namanya budgeting. Tapi Gitu. mendingan ngurangin ini Ya. Atau ngurangin atau yang tidak naikin tetap. Iya. income ya Bang. Nah, Keren. sebenarnya paling mudah ya kita kan ngomongnya yang mudah dulu. Iya yang mudah karena udah gampang ya naik. Betul, yang paling mudah adalah memperbaiki ini dulu. Gini, terkadang kalau kita ini nggak perbaiki, income naik, lifestyle juga pasti Naik. Gitu. Bener, berasa banget. Misalkan waktu gaji 5 juta, kayaknya cukup gitu. Tapi Betul. giliran gaji udah 10 juta, kayaknya kok malah tambah boros, kurang. iya tambah kurang. Betul Iya. kan, karena lifestyle kita ikut naik juga. Nah, ini kita bilangnya adalah lifestyle inflation. Jadi lifestyle-nya ikut inflasi juga. Oh, inflasi. Inflasi. Kan nggak cuman rupiah yang inflasi, Bener. tapi bisa lifestyle kita juga. Gitu. Kita merasa kayak, oh gajinya naik, misalnya dari 7 juta ke 10 juta gitu kan. Wah gajinya naik, itu hampir 50% naiknya. Tapi kita berasa kayak punya uang 15 juta. Gitu. Lifestyle-nya juga ikut. Tiba-tiba langsung upgrade HP. Beli laptop baru. Betul. Ganti pelek. Ganti pelek. Nah, gitu kan. Nah, itu tuh yang sebenarnya Padahal sama-sama bulat. kalau sama putar kan. Gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya bikin bahaya. Nah, lifestyle inflation ini gitu. Makanya that's why kalau kita udah tahu segini, tadi pengeluaran tetap aku segini, pengeluaran tidak aku tetap segini, ketika gaji naik, pasti lifestyle bisa kita kontrol. Betul. Tapi kalau ada simulasi nggak kayak gaji UMR sama gaji 2 digit tuh gimana cara buat menabungnya? Oke, jadi kalau kita ngomongin simulasi, nah ini kita ambil case yang paling oke aja ya. UMR ya, 5 juta lah ya. Iya, 5 juta. UMR sekarang 5,3. Ya udah, mari gitu kan pusing. Bikin repot. Ribet. Wah, bikin repot. 5 juta, Wah. ya kan. Nah, kan balik lagi nih, kita ngomongin tadi ke behavior masing-masing. Anggaplah, nih, udah punya tanggungan apa belum? Udah. Tanggungan, udah punya anak, Bukan, jadi tulang punggung. tulang punggung keluarga.
Itu juga ya. Sandwich, kalau gua. Oke. Sandwich. Tapi ini kan beda penghasilan sama nggak segitu. Iya. Jadi contoh lah yang wajar normal aja. Normal ya. Misalnya Normal. paling mudah kan kita ngomongin pengeluaran yang tetap dulu. Transport tuh kalau Nah, kerja kan. bensin ya. Kosan. Kosan. Kosan itu kalau housing ya sebenarnya untuk pengeluaran tetap ini jangan lebih dari 50%. Ya, sebenarnya idealnya ini 50%. Jadi misalnya kosan itu Kalau di Cikarang kontrakan 1.000 pintu 600.000. oke 600.000 nih. 1.000 pintu. nih. Ya kan? Tapi yang Apalagi jelek, yang bagus 800.000. Ya Satu udah. juta deh, 1 juta deh. Nggak usah ini, nggak usah. nego kita. Iya, nggak usah. Ini mah kan perkiraan doang, Wak. Lagi juga ini kita nggak tahu nih dia siapa yang ngajuin 5 juta ini. Ini mah cuma buat nih perkiraan. Oke, 1 juta. Marahmu. 1 juta. Ya. Transport. Transport. Transfer kan karena udah ngekos jadi kerja deket. Pasti Wak. jalan. Iya, dan kalau karyawan pabrik pasti dapat jemputan. Dik. Udah. Beberapa sih. Anggaplah 100.000 lah ya. Per bulan. Per Ya. hari. Per bulan cukup Per ya. bulan cukup ya 100.000 ya. Kalau Nih. PT-nya dekat cukup. Ya, terus abis itu dapat makan nggak Darin? Kadang dapat, ada yang enggak, ada yang dapat. Yaudah, makan kita budgeting 500.000 cukup. 500.000 sebulan. Ya. Cukup kalau di Cikarang. Sekarang. Kita Cikarang ya. Ya, kita Makanya nonton mana kan kita harus profilnya juga harus jelas. Berarti Iya. kalau 500.000 tuh sehari 15.000-an. Sehari iya, sehari 15.000. Ya 1 juta deh. 100 juta sehari, sebulan makan apaan orang? Beli pelak. Sejuta. Sejuta, oh sejuta. Sebulan. Dari Sebulan. sehari 30.000. Cukup. Karena kan dia kalau shift kalau kerja dapat makan dari pabrik. Iya. Mungkin malam lapar, jajan gitu. Ya Nah, udah. mungkin Beli makan, bobati. betul. Mungkin makan 900, bensin 100, jadi sejuta. Ya udah, transfer makan 900 ya. Iya. Ini udah kayak di pasar. Masih makan orang. Itu bensin mah transport. Udah. Coba. Ribut. Nah, lanjut. Listrik, air, internet. Udah dapat Bang dari Iya, kosan. tapi listrik enggak beli token Beli. 150. Sama internet. Internet enggak tahu. Makanya- Biasanya wifi biasanya Kuota. dapat Kuota. kuota. Ya cepet lah. Ya. 120. Ya. Itu trik. Ini kita nggak tahu dia kartunya apa. Nggak usah didebatin. Kita nggak tahu dia pakai kartu apa. Ini orangnya diangan-angan doang. Kagak ada orang beneran. Kita nggak bisa tanya lu kartu lu apa. Udah ya. Eh, Apalagi kasih orang tua. kasih orang tua itu penting tuh. Memang penting banget ini. Kasih orang tua 50 juta. Pinjol dong. Iya. 500, 300. 500. 500. 500. 10% dari gaji lu. Ya, 10%. Sedekah. Sedekah 2,5%. Ya, 2,5%. Udah bagian dari 500 lah itu sekalian. Sedekah ke orang tua. Ya udah, apalagi ya yang belum ya, kosan, transport, makan, internet, itu. BPJS. BPJS kan Dia ditanggung dibayarin sama PT, PT ya, sama dibayar. Oh, PT. udah ya, enak ya. Iya. Orang PT. Berarti kan benar orang PT dong. Orang PT. Nah, jumlahin berapa nih? Jumlahin nih. Berapa? Bayar parkir belum, Bang? Transport kan anggaplah transport. Lah, bayar parkir di Indomaret 5 Indomaret aja 10.000. Lu kalau bayar pakai Indomaret, ini nambah pengeluaran beli apa di Indomaret? Panjang lagi jadinya. Betul. Udah jangan. Ini mah mau contoh. 1 juta, 2 juta, 2.700.000. 2.700.000. Dari pengeluaran tetap kita udah kelihatan nih 2.700.000 gitu kan. Nah, sekarang pengeluaran tidak tetap. Apa? Misalnya. Jalan sama pacar. Oke, date ya. Date. Keluar sama pacar berapa? Sisa 300. Oyo, lu nyawa Oyo. Bukan beliin dia jaket. Enggak tiap masa tiap ketemu pacar beliin jaket. Tebel banget pacar lu. Gerah dia juga. Ketemu jaket lagi. Masa tiap ketemu beli jaket. Date anggaplah 500 ya. 500. Makan keluar gitu kan. Kan sebulan 100. Cowok apa cewek nih? Iya, Ya, ini betul juga. cewek. Ya cewek cowok lah. Cewek Yaudah lah, cowok. yaudah Kan lah. kadang Split. Trade bill. Trade bill. 500.000 nih date. Apalagi coba yang misalnya. hmm, Check out.
check out Check ya. out Shopee gitu ya. Beli check out. alat pemencet jerawat. Lagi nonton. Cewek-cewek kita budgetin deh berapa? Iya. 500 aja cukup. 500. Ya, buat beli. Kayaknya lebih deh. Belum, masih banyak gitu Iya. kan. Nah, terus yang paling penting, ini ada lagi nggak yang tidak tetap? Ya udah nih kira-kira aja. Kira-kira aja ya. Nah, Sejuta udah sama. yang paling penting jangan lupa tabungan. Tabungan. Tabungan sebenarnya idealnya itu 6 juta 10%. sebulan. Kan gajinya dia 5 juta. Tabungan sebenarnya 10% ya. Dan sebenarnya nabung itu harusnya di awal. Gitu. Jadi kita Jangan nunggu sisihkan. sisa. Jangan nunggu sisa. Kita sisihin. Anggaplah itu bayar pajak ke diri sendiri untuk masa depan. Iya. Jadi kita anggapnya seperti itu. Ya, tabungan paling minimal 500 Tapi double ya, bayar pajak ke negara, bayar pajak ke diri sendiri. Tapi kan itu wajib. Iya kan double berarti. Anggap ya dari Gede sini kan bener lagi. udah satu. Gua udah gede. Nah, dari sini kan 2.700.000. Di sini anggapnya 1,5 juta. Ya kan total kan udah 4,2 juta. Iya. Gitu kan. Berarti ini masih sisa sebenarnya 800.000. 800.000. Darurat. Nah, sebenarnya ini bisa masuk tabungan juga. Jadi tabungan kita bisa diperbesar. Total kita bisa nabung nambah 800 1,3 juta yang bisa kita tabung. Ya. Nah, segini pengeluaran. Kalau segini pengeluarannya, balik lagi makanya pencatatan pengeluaran itu penting banget supaya kita tahu duit kita tuh kemana aja. Kita tahu duit kita tuh dari mana aja. Tapi misalnya penghasilan pasti tahu dong penghasilan berapa. Coba kalau ditanya buat bulan lalu pengeluarannya berapa? 11.500.000. Tahu itu udah nyatet. Enggak, lihat mutasi aja. Tapi kan nggak tahu maksudnya secara detail Ya, itu detail pasti. buat apa. Oh iya, kemana. kalau detailnya nggak tahu. Betul. Nah, makanya yang kita harus tahu adalah behavior, perilaku, gitu. Spendingnya bisa aja kita check out. Ini kalau misalnya kita nggak nyatet ya, ini bisa aja 3 juta sendiri. 3 juta. 3 juta check out apa? Kulkas. Kan nggak sadar. Bosan lo kan panas, butuh dingin-dingin. Bukan beli AC malah beli kulkas. Gitu. Nah, itu kan nggak sadar. Kita nggak sadar check out. Buka pintunya. Dikit-dikit tuh bisa tiba-tiba langsung banyak banget. Nah, Iya, benar-benar. itu kita nggak sadar kan. Itu sebenarnya yang harus kita sadari dulu. Gitu. Makanya dari sini udah jelas ya untuk Jelas. cara budgetingnya ya. Udah jelas. Jadi bulan berikutnya kita tuh sebisa mungkin ya disiplin. Makin nambah. Kalau tiba-tiba ada lemburan. Iya, Jadi nambah penghasilan dong. dari nambah, ya ditabung aja. Lemburan. Masukin ke sini. Per Gitu. hari 400. Misalnya lemburannya sebulan 4 kali. Berarti Makanya. sekitar 200. ya. 4 kali 400. berarti 1,6. 1,6. Ya udah. Nah, bisa masuk ke sini juga kok. Jangan gatel buat gedein yang tak Betul. terduganya Sebenarnya itu. kalau 1,6, anggap 600-nya kita spend ke sini deh. Ke check out. Atau 600 kita kasih pacar kita deh beliin jaket lagi tuh. Marah. Keseringan juga nggak suka tuh buat jaket. Kalau 1-2 gitu. Buff deh, buff. Itu masih murah. Nah, makanya tadi aku bilang self reward itu ada bagusnya supaya kita tuh setiap uang itu adalah energi. Ya kan kita menukarkan energi kita untuk kita bisa dapat uang. Makanya cara energi itu untuk positif, kita harus spend uang itu untuk kesenangan kita juga. Gitu. Makanya self reward itu penting. Ya makanya tadi 600.000 ya jangan semuanya. Nanti kan kita juga hidup tersiksa kan gak enak juga. Benar. Kalau saya rewardnya buat beli vitamin, Ya boleh banget. Untuk kesehatan dong. Investasi kesehatan. Investasi kesehatan, weh. Ini bener. Main pedal. Iya, bener. udah beda mas. Investasi kesehatan. Iya benar. Kan bisa beli sepeda, Pilates. pilates, Minum matcha. minum matcha. Rumah apa beli adukan bambu. Ampun. Nah, tadi ya situ ya. Jadi 1 jutanya baru kita tabung. Tapi kalau gaji 2 digit formula sama, formula cara Ya, menghitungnya tinggal- gini. Kalau 2 digit masih sama, yang udah beda 3 digit. Oh, Hmm. Bang Dispo berarti nih Bukannya pengen mau tahu. 1 digit, 2 digit, 3 digit, ya tetap sama pengeluaran tetap dan tidak tetap. Gitu. Kalau andai kan gaji 500 juta, masa pengeluaran sampai 250 juta? Iya. makan apa? Iya. Buka botol kan? Ya tapi tergantung lifestyle sih Lifestyle, semua balik lagi, gitu. lifestyle. Normalnya Ngekolahin anak orang, misalnya. Wah, Nguliahin anak orang. orang. Ya kan ada. Nafkahin bini orang.
Udah lewat. Offside. Nah, balik lagi ya, kalau misalnya kalau menurut aku di atas 50 juta aja kayak gini 50% sebenarnya udah gede banget. Di atas 50 juta kan 25 juta ya. Itu ya kayak tadi buat apa aja gitu kan. Apalagi kalau masih single gitu kan. Apalagi kalau udah 500 juta, masa hidup 250 juta 50%. Oh iya. Lebih baik buat apa? Disimpan, ditabung, Betul. investasi. Ada satu titik ya. 2 titik. Kebutuhan. 1 titik, 2 titik, koma. Sebenarnya ada satu level di mana ya kebutuhan kita udah nggak naik lagi. Oh, Kayak iya, gitu, iya, pasti iya. udah kan gitu. Kecuali gaya hidupnya yang Gaya hidupnya naik juga. Misalnya 500 juta tapi punya Porsche. Ya, itu kan servis segala macam. Iya, gitu. Makanya kita harus kontrol. Ujung-ujungnya ya udah kita kontrol aja pengeluaran kita seperti apa, lifestyle kita seperti Berarti apa. kok solusinya adalah dengan mencatat pengeluarannya ya? Itu step pertama. Step pertama sebelum jauh ke Sebelum depan jauh, itu harus paling sadar gampang. dulu. Tapi hati-hati, kadang orang yang nyatet pengeluaran kadang bisa stres sendiri. Terus tadi kayak aku ternyata segini. Iya. Gitu, Iya. gitu. Betul. Tapi apa sih kayak tools atau aplikasi atau apa gitu? Ya ini di luar endorse Ya, ya, di luar yang endorse, ya. buat pemula, buat nyatet pengeluaran itu yang bagus. Sebenarnya ada banyak banget ya. Kalau aku pakai namanya Money Manager. Gambarnya celengan babi. Gitu. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing. Ada yang nyatetnya di Microsoft Excel juga, ada yang nyatetnya di Notes, Iya. Notes HP juga ada. Yang Jadi biar simple. ya biar simple. Hari ini apa dulu nanti malam apa baru Betul, masukin. baru masukin buka mutasi langsung masukin kayak gitu. Jadi balik lagi ke ya seenaknya, senyamannya masing-masing aja gitu. Kalau aplikasi ada banyak banget. Cari aja di Google aplikasi pencatatan keuangan. Nah, mungkin bisa tanya sama orang yang satu ini nih. Siapa nih? Ya, ini dia juga financial planner. Financial planner yang Ya. banyak ngomongin keuangan tadinya, sekarang tapi apa aja dia omongin. Iya, dia juga pernah menantang santet. Oh iya. Iya. Oke. Langsung aja ini dia kita panggilkan. Ferry Irwandi. Bang, kok kita nggak dengar sih ini bukan Ferry Irwandi. Ini Ferry Irwandi. Saya Firza Irwandi saya. Oh, Firza. Gue Firza Irwandi. Emang iya sama. Aduh. Tapi kok Gimana? iya. Dia nungguin ini prom. Dia nungguin. Mas Dia monolog dulu. Iya, monolog. Kita diam dulu. Oh, kita diam. Oke. Tapi menurut gua uang itu tidak bermakna seperti duit. Amin lagi dong. Gua gak tau keuangan ini, ya Allah Akbar. Yang itu aja gak dia baca, aja beda. Itu aja beda. Kita bekerja untuk uang. Tapi kenapa uang saya kerjanya tergantung mood? Woi. Yes. Mungkin uangnya Gen Z. Buat swing. Mood swing. Kalau lagi nggak nafsu kerja pasti pendapatan dikit. Itu makanya jangan sampai untuk orang-orang yang bekerja secara online bermalas-malasan karena rezeki itu harus dijemput. Asik. By ojek online. Beneran online dong. Tapi emang harus dijemput kalau itu. Tapi saya boleh nanya nggak? Saya nanya aja kali ya. Iya, silakan. Firza Irwandi ya. Parispo. Tapi kalau nabung di selipan bantal di bawah kasur itu secara konsep nabung apa bukan? Iya. Di selipan. Atau di selipan HP, biasanya di case HP. Tergantung etikatnya. Kalau seandainya sengaja dikumpulkan untuk membeli sesuatu, hitungannya menabung. Walaupun di bawah bantal. Dia sekarang tidak apa-apa. Kecuali kalau misalkan ditaruh uang itu di bawah kasur, etikatnya adalah membeli jajan bangsat. Karena kasur kita ada bangsat, kalau sengaja ini buat jajan bangsat gitu. Masa ada Bukan jajan menabung. bangsat? Iya, iya. Tahu kan bangsat tapi? Tahu. Yang kecil-kecil kan? Iya, yang gatal di kepala. Iya, aku tuh. Boleh nggak? Misalnya gini. Atau ada saya pertanyaan misalnya kita beli ini make up, skincare gitu.
harganya 4 juta gitu, tapi kita Allahu anggap Akbar. Kaget. Mahal banget 4 juta. Iya, serius. Bedak Kelly 14.000. bedak apa? Bedak Kelly ada di Palembang. Lokal brand. Ada di Tapi ke Cikarang. Palembang jauh. Iya. Tapi bisa dikategorikan itu investasi nggak? Karena kan wajah. Iya, kan sekarang cantik itu privilege. Asik. Iya, jadi makeupnya harus skincare harus mahal. Bahwa mereka mahal. Mahal. 300.000. Itu juga pakai BPJS. Bisa. Itu balik lagi kecantikan itu dari dalam. Asik. The beautiful inner child. Masa ada inner child? Ada child. Inner beauty. Inner beauty. Jadi untuk apa lah bermahal-mahal kalau seandainya lupa dengan wudhu. Terus kalau misalkan lagi galau, belanja-belanja cekot-cekot, itu termasuk konsumtif atau Wah, cekotnya apa itu? misalkan cekot racun tikus misalkan. Kepiting yang nggak bisa nabrak tembok. Iya, yang gitu. Yang pohon Cekot-cekot bisa yang ngomong misalkan. Ayo gas. Saya juga mau beli itu. Tertarik di TikTok rame banget nantinya ya. Ya itu termasuk ini enggak apa impulsif gitu, konsumtif atau impulsif doang. Anjay apa sih? Itu hitungannya Iya. Impulsif. untuk warga-warga sipil terlalu sering berpikir itu tuh sangat padahal itu sebenarnya merugikan diri kita. Masnya ngapa sih mas? Saya ini udah nonton video Ferry Irwandi 3 malam nggak dapet kesimpulan apa. Bingung. Bang Ferry. Investasi paling baik sekarang gimana? Iya. Saham, reksadana atau deposito atau despacito. Despacito. Yang bagus di mana, Mas Ferry? Investasi paling baik itu di istri. Di istri. Saya nggak bohong ini, uang saya di ATM cuma 1 juta. Di istri saya masih ada 50 juta. Nggak tahu berapa itu. Kayaknya dia judol ya. Tapi lu ngapain? Lu kenapa? Ada masalah apa? Sumpah dong, gue bilang mirip Ferry Irwandi bang sama mereka. Ya Bang. terus kenapa lu sekarang impersonate? Karena Iya. ngerasa beneran Kenapa mirip setuju? gimana? Kenapa setuju? Nyari kerjaan nih. Sumpah gue merasanya mirip Ge Pamungkas sebenarnya. Ge Pamungkas apa? Wajahnya. Ya Allah, beda. Kalau Ge Pamungkas kagak dia mau stand up juga bagus nggak kayak lu. Bukan masalah stand up-nya, wajahnya. Lu agak mirip kan dikit. Kagak. Mau lu tekuk miring rengsong kayak apa kagak ada miripnya sama Ge Pamungkas. Mirip Bang Firza. Kalau itu sih ya masa ibu agak mirip diri sendiri. Tapi nggak tahu gue tuh diajakin kerja apa, hayo. Tiba-tiba ditawarin jadi apa juga, hayo gue ini. Tapi kalau aku mirip Gemba mungkin mirip Om Ferry Agak tebel Irwandi. gitu ya? Iya. Tapi lu coba nih, mumpung ada Bang Axel, pakar keuangan, Nanya soal finansial keuangan, planner. tadi gua udah. Ada nggak kira-kira yang lu mau tanya itu kenapa di istri lu bisa ada duit 50 Iya. juta? Gue tuh nggak tahu cara bagi istri gimana bang. Bagi istri. Bagi istri, memberi uang ke istri itu gimana Beliin caranya? apa? Oh, maksudnya istri buat apa? Uang Istri belanja, buat uang apa kan belanja. punya anak kita, anak dikasih makan kan disempelin kos lagi mulutnya. Jadi kalau misalnya berkeluarga, Keluarga. ya kan berkeluarga nih, biasanya harus ada satu orang yang bertanggung jawab terhadap memanage uangnya. Udah istri lu, benar. Gitu. Alhamdulillah. Jangan dua-duanya, ya biasa kalau dua makin ribet. Gitu. Biasa kita duduk bareng, ya kita bilang tadi kita budgeting bareng. Gitu. Misalnya bulan ini tuh keperluannya apa aja. Kalau anak misalnya berapa, uang makan berapa, uang belanja berapa, listrik berapa segala macam. Nah kita duduk bareng tuh. Nonton Blackpink lagi istri gue nih. Mahal tuh tiketnya, Berapa? mahal itu. Blackpink. Berapa tiketnya? Yang VIP? Kayak goceng dah. Goceng itu. 5 juta itu. 5 juta. Iya, segituan kan. Nah, misalnya tuh buat kayak gitu. Nah, diskusi kan. Oh, mahal banget. Gitu kan. Bisa dicicil nggak? Kayak gitu. Nonton di YouTube. Enggak, kadang istri itu selalu ngasih budgetnya gitu. Kayak gue tiba-tiba, nih mau sunat sekian duitnya gitu. Siapa yang disunat? Anak gua pas bini gua disunat. Tapi kalau misalnya kita lihat budgetnya udah jelas, udah oke, oh kayaknya masuk akal segini gitu kan ya. Kadang kan bisa aja over gitu kan. Makanya kita harus duduk bareng, harus diskusi kira-kira
kita bisa nabung segini nggak? Makanya tadi kalau udah menikah kita harus komunikasi finansial itu harus bagus gitu. Sering-sering duduk, sering-sering ngomong bareng. Target kita ke depannya apa sih? Tapi Bang Asel juga nerapin itu. Iya. Ke istri. Belum punya istri. Belum punya istri. Baru belum ngerasain. Tiba-tiba bangun tidur hilang semua bang, saldo gua bang. Gua udah pernah nih bang. Ini istri atau apa sih? Istri gua, demi Allah nih. Dekorator kali. Iya. Istri ini ngeri banget. Gua ke The Besto bang. Ayam. Bang Asel nggak tahu The Besto, taunya Rocket Chicken. Pokoknya gitu ke The Besto nih. Sabana ya. Udah diwadahin nih masuk ke dalam kantor. Udah. Pakai tiris gua. Saldo Kurang. Udah pindah itu duit. Nah, sebenarnya gini, saldo kita sama saldo istri itu nggak bisa digabung. Gitu. Makanya biasanya kalau yang aku lakukan ya, saldo aku sendiri, saldo istri sendiri, dan kita punya saldo bersama. Saldo bersama. Ya, jadi semua gaji biasanya masuk situ dulu, baru kita budgetin untuk aku berapa, untuk istri berapa. Nah, Nih financial planner nih, kalau rumah tangga diatur gini sama Bang kayak Akses. gitu. Jadi kita udah budgetnya segimana gitu kan. Nah, ada juga rekening satu untuk tabungan khusus misalnya dana darurat. Itu juga kan penting. Penting. Gitu, dana masa depan. Misalnya nanti udah punya anak, dana pendidikan. Nah, itu udah harus kita pisah-pisahin. Gitu, kalau bisa dana pendidikan, dana yang jangka panjang, kita investasikan. Misalnya ke emas, reksadana. Nah, itu yang aman-aman aja. Kayak gitu. Nah, kalau untuk sehari-hari, duit kita, duit pria, duit wanita, itu berbeda, jangan disamain. Gitu. Jadi kalau istri mau beli make up, skincare, pakai duit yang udah dipisahkan ke diri dia sendiri. Mau arisan gitu. Sedangkan kalau kita mau main bola misalnya gitu kan, upgrade pelek misalnya gitu kan, udah pakai duit kita sendiri. Dan untuk kebutuhan rumah, pakai duit yang satu, rekening satu. Ntar dulu Bang, mau nanya. Kalau duit istri, misalnya istri juga kerja, Betul, penghasilan. betul. Nah, terus suami juga kerja. Betul. Nah, Dua income nih. iya, dua pemasukan nih. Dua pemasukan. Nah, itu beli skincare baiknya dikasih dari suami atau istri pakai gajinya sendiri? Balik lagi ke kebijakan masing-masing. Gitu. Misalnya gini, suami gaji lebih besar daripada istri gitu kan. Pas ditaruh di rekening bersama, ya udah deh buat kamu aku tambahin misalnya 3 juta. Gitu buat aku segini. Karena suaminya gajinya lebih besar. Lagi kalau suami gajinya lebih kecil kan nggak bisa juga dari duit suami. Yang Tapi curang kalau suami main bola pakai duit suami, giliran istri mereka pakai gaji sendiri. Main bola kocak, balik patungan. Gak usah lu keluh-keluhin orang main bola, Tapi kan beli jauh. jersey, beli sepatunya. Iya, tetep aja, tapi kan sekali 2 tahun sekali. Iya. Kan skincare juga 6 bulan sekali. Kagak, udah cewek, jangan gitu-gitu lah. Tapi balik lagi itu kesepakatan Kira orang dari- lagi libur di rumah bengong dikit, makan apa sushi. Gue sama Iwan, ini gue makan sushi. Ya, jadi balik lagi ke kesepakatan masing-masing. Makanya that's why komunikasi udah paling penting. Tadi kan duit habis nggak dikomunikasikan kan? Iya kan? Di rekening dia. Di rekening sendiri. Dipindahin. Nah, dipindahin gitu. Itu kan nggak ada komunikasi. Makanya at least setidaknya sebulan sekali lah pas gajian kita ngobrol gitu. Oke, kita mau setor ke rekening bersama untuk kebutuhan bersama berapa. Duit kamu berapa di rekening kamu. Duit kamu berapa di rekening aku. Gitu kan. Jadi udah nggak ada izin-izinan lagi. Aku beli sepatu ya besok ya. Gak dibolehin. Biasa kan beli dulu baru izin. Kaki lu emang berubah gitu banget. Baru nambah nomornya ukurannya gitu, Bang. Lebar ke samping Betul, kan? ke depan gitu. Iya, sebelum itu istri ngomelnya, ya Mulai kayak gitu kan. gue baru transfer duit bang, dapat kerjaan alhamdulillah, transfer uang set, Ya. itu uang habis. Nah. Gue nanya dengan baik, sangat baik gue nanya, yang kok duitnya cepat banget habis? Dia Nyerocos, ngomong nggak gini, bisa. udah nih gue transfer aja semua duit ke lu aja ngatur gitu. Tiba-tiba kayak Allahu Akbar gitu. Tapi istri paling gak suka kalau ditanya duitnya buat apa aja gitu. Iya. Maunya dia udah dikasih, udah diam gitu. Bang, udah gini Bang, kita repot-repot ngomongin ini istri. Konten Bang Asel kan sering bahas magnet uang. Betul. Iya. Apa gimana? Cara caranya? paling simpel nah, Bang. Jadi magnet uang Jadi apa? magnet Jadi uang. besi berani. Untukku. Nah, kalau magnet uang itu hubungannya sama law of attraction atau kita bilang hukum tarik-menarik. Gitu. Sama duit. Bisa sama duit, bisa sama yang lain juga, gitu. Bisa sama kebaikan, keberuntungan. Iya benar tuh. Saya kayaknya keseringan keberuntungan. Jalan dulu. Jadi ya bagus kayak gitu. Jadi gini loh,
kadang kita itu merasa kayak oh ada keberuntungan, ada kebaikan datang. Tapi kita sebenarnya nggak sadar. Opportunity lah kita bilangnya, kesempatan gitu. Kita nggak sadar karena kita fokusnya nggak ke sana. Nah, paling simpel ada yang namanya teori mobil merah. Ya. Nah, buat tadi dari Cikarang ke sini, ngitungin nggak mobil merah ada berapa? Angkot. Bukan, apapun mobil Apapun warna yang merah-merah yang Tadi sih gua kebetulan dari Cipinang. pasti nggak ngeliat kan, nggak ngitungin. Mobil merah. Enggak. Nggak akan ngitungin Kalau kan? Bluebird ngitungin. Bluebird ngitungin berapa? Iya. Ada tadi 15 Bluebird yang gua temuin di jalan. Selama dari itu beda-beda. Beda. Apa muter balik dulu gitu. Gua 17 kali. Bisa dia ngitungin dua gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku bilang, wah, Eh, aku kasih kamu 1 juta eh, dari sini sampai Cipinang ya, hitungin mobil merah. Kamu pasti bakal ngitungin nggak? Hitungin. Pasti bakal ngitungin kan? Iya. Nah, itu kita bilang red car teori atau teori mobil merah. Terkadang opportunity, hal baik, itu kita nggak sadar. Karena kita nggak fokus ke sana. Gitu. Makanya, cara menjadi magnet uang adalah kita samakan energi kita, vibrasi kita terhadap uang tersebut. Gitu. Nah, ini kan bingung kan? Iya. Ngomong apa nih? Jujur nggak ngerti. Ngomong apa nih gitu kan? Makanya, jadi cara paling gampang adalah bersyukur. Itu Bersyukur dan cara paling gampang. akan Tuhan lipat gandakan. Betul. Iya, betul. Nah, Masya Allah. kita lihat aja selama 1 hari, ya, kebaikan apa aja yang kita terima pada hari itu. Kita catat, coba deh catat. Ya, misalnya hari ini, tadi dapat ilmu kan, Iya. banyak, bersyukur. Bersyukur Bang Axel, makasih Allah. Nih ketemu Axel. Nanti pulang di traktir gitu kan. Bersyukur Pulang di lagi. traktir Firza makan. Di traktir Firza makan. Gua nggak mau ditraktir Ayu Kedin sama Bang Rispo. Bersyukur lagi. Alhamdulillah. Tiap malam sebelum tidur, bacain satu-satu. Itu bakal meningkatkan energi bersyukur kita. Nah, kita dapat kebaikan, terus Ya. besoknya kita yang melakukan kebaikan. Betul. Nah, itu jauh lebih bagus lagi. Gitu. Nah, itu ketika kita udah dalam masuk yang energi seperti itu, energi bersyukur, kita akan lebih mudah untuk melihat peluang, melihat kebaikan. Tiba-tiba ya, sebenarnya ya, uang itu nggak langsung datang tiba-tiba di depan rumah kita dong. Ya itu masa serem nggak tuh? Itu serem, uang haram, kita kan nggak tahu gitu kan. Zaman pitung itu. Tapi bisa aja, misalnya aku hari ini ketemu sama Bang Rispo gitu kan, dia tertarik gitu kan, tiba-tiba diajak main film bareng. Ya kan? Itu kan sebuah opportunity. Betul. Kosong Iya kan? nggak? Kosong. Film yang keempat gak jelas tempat yang sepupu kita sepipi. Itu kan rezeki, itu kan Iya, rezeki. rezeki. Dapatnya dari sana, dari koneksi juga. Iya. Mungkin selama ini kita nggak pernah nyapa orang yang mungkin satu kantor gitu kan, nggak pernah nyapa tiba-tiba punya hobi yang sama, interest yang sama, tiba-tiba bikin bisnis bareng, bisnisnya lancar. Jualan daster. Iya. Rezeki juga kan. Bisnis banyak benar. Iya benar. Peci, pabrik peci. Betul. Iya. Bisa aja ketemu lagi misalnya di kafe, lagi misalnya ngopi-ngopi gitu kan. Kita nggak nyapa orang sebelah, ya kan. Tiba-tiba kesambet gitu kan, lagi seneng, lagi bersyukur gitu kan, muka kita happy. Kita nyapa orang sebelah, bang sendirian aja gitu. Taunya bener pabrik peci. Gitu kan, diajak kerja sama. Bisa aja loh. Bisa, Iya, gitu. Dapat koneksi. Iya, Koneksi. Gitu. Makanya that's why kita harus ningkatin energi kita, energi Energi vibrasi. positif. Benar positif terus. Bersyukur. Senyum terus ya. Ya. Nah, apa yang diri kita pancarkan itu akan kita tarik. Berarti ini juga berlaku untuk semua profesi, mau anak kantoran, anak stand up. Kan kayak misalnya anak kantoran, gaji kan misalnya udah jelas sebulan sekian. Cuman kalau kita lagi ngopi, ketemu orang apa bisa bisnis kan bisa aja. Bangun koneksi, Kayak betul. Jadi naikin income-nya juga. Betul. Walaupun dia anak kantoran, bisa ke semua lah. Pokoknya kuncinya senyum aja. Senyum. Senyum pasti ada. Dan nyapa orang, dan nyapa orang. Betul. Gitu. Nyapa aja tuh harus semangat gitu. Halo gitu. Atau biasa aja. Itu terlalu ekstrovert. Biasa aja, biasa aja. Biasa tapi senyum. Dan orang kabur kalau kayak gitu. Contohnya gimana Marco? Ada orang samping, ngopi gitu. Takut. Modus saya. Gitu. Cari kesamaan. Siap. Ya, itu caranya. Seru banget ini ngobrol sama ini ya. Karena semua orang tuh penting tahu. Iya. Penting ngobrol-ngobrol masalah keuangan gitu. Kita
nggak pernah tahu, nggak sadar, tahu-tahu itu mau bayar besto habis. Kita nggak ada yang tahu. Gitu, karena Komunikasi. Gitu. Benar. Jadi pulang dari sini komunikasi ya. Komunikasi. Itu mobil merah. Sejuta aja. Kan tadi yang ditawarin bohong. Tuh kayak yang ditawarin. Berapa ya? Tapi apa aja sih Bang yang bisa dilakuin buat bisa di tahap asoy, multi income gitu? punya income yang banyak gitu ya. Dari mana aja misalnya dari investasi, dari dagang, dari ini itu. Sekarang kayak ini ya, semua bisa jadi duit kayaknya. Iya, Sekarang ya iya. kayak Bisa jadi duit. kita main sosmed bisa. Itu Nah, udah affiliate. ngerasain kan? Insya Allah. Udah kan? Udah ngerasain kan? Lu tanya dia harusnya. Tapi kalau menurut aku ya, pertama kita fokus dulu ke pekerjaan kita sebelum multi income, gitu kan. Kecuali kita udah benar-benar mentok, misalnya di kantor, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terus bos udah marah-marah mulu, gitu ya. Dikasih lemburan tapi nggak Dikasih lemburan, dibayar. nggak dibayar, gitu kan. Nah, barulah kita cari ya another source, sumber, gitu. Kalau menurut aku paling gampang, kita harus tahu apa sih yang kita sukai, apa yang kita bisa, gitu. Habis itu udah kita bisa cari, kita kreatifin aja. Contoh misalnya aku suka menggambar, gitu kan. Ya aku jago menggambar, gitu kan. Terus aku tinggal bikin konten tutorial menggambar, gitu kan. Aku tinggal tutorial menggambar ini segala macam, hasilnya seperti ini. Apalagi di sosial media sekarang, gitu kan. Banyak banget yang kita tuh bisa terekspos, gitu kan. Misalnya bisa dapat commission. Aku kan commission kayak di-hire orang untuk, ada project nih. Oh iya. Gambar menu misalnya, gambar tas misalnya. Itu kan jadi source of income juga, gitu. Atau misalnya kita kerja jadi fotografer di company, gitu kan. Weekend kita bisa menggunakan skill itu, berkenalan tadi dengan orang gitu kan. Oh ya, saya fotografer, ini loh portofolio saya, hasil saya gitu kan. Ya udah, tinggal siapa tahu dia pemilik kafe. Oh iya. Ya kan? Iya. Boleh nggak fotoin kopi saya? Gitu kan. Boleh nggak fotoin menu saya? Gitu. Langsung deh kita berbisnis. Gitu. Tapi Gen Z sekarang tuh banyak yang jadi kerja remote. Ya, Bukan remote. Masih ada itu di Depok. Bisa semua TV katanya gitu. Tapi kayak gua kan modif motor apa emang konsumtif gitu. Kayak orang buat self reward lah dulu gua nggak bisa kira gua gitu. Tapi akhirnya gua posting apa ternyata lumayan dari ada kerjaan dari masuk brand ya? motor, dari brand accessories gitu kayak gitu-gitu ya. Berarti betul. kayak self reward yang dibilang konsumtif ya sebenarnya bisa jadi hal yang produktif juga gitu. Banyak loh yang kayak Misalnya senang liburan ke hotel gitu terus dia beli kontennya, dapet deal sama hotel. Iya, kayak gitu. Kan. Temen aku tuh ada yang koleksi tas-tas bermerek gitu kan. Tapi dia pre-love juga. Pre-love tasnya. Pre-love tasnya. Gitu. Jadi memang dia seneng koleksi dan ya udah dia fotoin baru pakai 1 ke 2 kali dijual lagi, apalagi tapi kan untuk barang branded harganya nggak akan turun jauh-jauh gitu. Apalagi kalau misalnya brand-brand kayak Hermes gitu, untuk dapet tasnya tuh kan orang nggak bisa langsung beli. Iya benar. Harus ngumpulin kredit dulu baru bisa beli tasnya. Malah bisa untung kadang kayak jam-jam Rolex gitu malah Betul, bisa jam-jam untung. mahal Kali bisa gitu 2 kan. kali 3 kali lipat. Bisa, asal tahu marketnya apa dan tahu barangnya bagus. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang konsumtif sebenarnya bisa kita produktifin juga. Gitu. Seru banget omongannya. Terima kasih Bang Hasan udah main ke TKS. Thank you Bang Ferry. Bang Firza. Terima kasih Bang Seru Rizko. banget obrolannya tadi, lumayan dapat ilmu baru. Iya, Amin. mencerahkan. Buat teman-teman yang masih kerja, yang karyawan apa, ternyata bisa semua orang berpotensi punya penghasilan, Benar. bisa ngatur keuangannya. Betul. Semua orang bisa menabung. Menabung, kuncinya menabung untuk menikmati hasilnya nanti. Menabung, Membalap, Nah, Naruto. bung, Bukan. bung kan bung. Bung. Oh, angungnya beda. Terima kasih teman-teman buat yang nonton. Jangan lupa subscribe dan join membership YouTube Suci Kompas TV serta nonton drama komedi series Slobos di TikTok @sucikompas.tv. Juga ada program baru SKS, Siapa Kamu Sebenarnya? Game show yang menebak profesi bersama komika Suci 11 dan bintang tamu lainnya.
acaranya seru dan kocak. Terima kasih teman-teman udah ikut nongkrong di Tokoh Podcast.